kita itu saat ini sedang menghadapi aturan baru, di mana kita ketahui bahwa untuk jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi dituntut kita itu tidak lagi hanya sekedar menghasilkan Scopus, tetapi sudah ada target kuartil yang harus kita penuhi, karena memang disyaratkan di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2026. Nah, ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu ya. Bukan hanya Bapak Ibu sendiri, saya sendiri juga ya, karena ada target-target yang memang kita ingin penuhi untuk bisa ke capaian jabatan akademik tertentu. Nah, saya share screen dulu Bapak Ibu dosen sambil kita sejauh ini sebelum kita mulai Bapak Ibu dosen, kira-kira target yang ingin dicapai itu arahnya mau ke mana ini? Karena sebenarnya kalau menulis dengan AI, dengan prompting itu cepat, ya, cepat. Tetapi yang menjadi tantangan itu adalah bukan karena cepatnya. Kita harus memahami dulu, kalau menulis di jurnal Scopus katakanlah yang high tier ya, impact factor tinggi, khususnya jurnal Q1, apalagi kalau yang mau loncat 2 tingkat ya, dari lektor ke guru besar, minimal harus di atas impact factor 7, itu tantangannya cukup berat. Jadi kalau belum memahami aturan itu atau jarang sekali membaca jurnal Scopus yang Q1, maka sebenarnya itu agak sulit ya. Jadi sekali lagi, kalau menulis dengan AI itu cepat Bapak Ibu dosen, tapi ini tadi bahwa Bapak Ibu dosen itu punya targetingnya kemana. Nah, kalau misalnya harus ke jurnal Scopus ke Scopus Q1 dan yang lainnya, maka itu harus harus sering membaca, tahu aturan tata tulisnya itu seperti apa, yaitu yang ini. Yang jelas publikasi di jurnal Scopus Q1 sampai Q4 itu jarang sekali tidak seribet dengan ketika kita submit ke jurnal Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Pengalaman saya, kalau saya submit ke jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 dan lain sebagainya, itu harus kita sesuaikan dengan template dan lain-lain. Nah, kalau di jurnal internasional itu tidak harus sesuai dengan template ketika kita baru first time submit ke jurnal gitu. Nanti itu terakhir baru kita disesuaikan dengan template, dan itu pun juga dilakukan secara online atau yang disebut dengan pre-proof ya, semacam itu. Nah, kalau saya baca di kolom komentar, ini ada yang Q1 sampai Q2, Q3. Teman-teman dosen yang lainnya bisa berkomentar, ini maunya kemana ini. Berarti kalau Q2 minimal, oke. Q2 berarti rata-rata sudah ini ya, sudah lektor kepala ya Bapak Ibu ya. Q1, Q2, oke. Jadi Q1, Q2, terutama Q1 itu lumayan agak rigid ya. Saya ini sudah ada satu artikel saya itu yang mau saya submit ke Q1, impact faktornya saya targetkan di atas 7 ya. Di atas 7 itu sudah 3 kali ke reject. Jadi, tapi ke reject itu sebenarnya normal ya Bapak Ibu dosen ya. Jangan kemudian baru 1-2 kali, apalagi 3 kali ke reject itu sudah putus asa gitu. Nah, pengalaman saya waktu sekolah juga itu beberapa kali ke reject, baru saya perbaiki pelan-pelan. Syukur-syukur kalau ke reject pakai komentar itu, kesempatan untuk kita submit ke jurnal yang lain diterima itu lebih besar. Seperti itu. Tapi kadang ke reject itu tanpa ada komentar apa-apa, itu yang membuat kita itu agak sedikit frustasi gitu. Nah, oleh karena itu ada sebenarnya tantangan yang harus kita lewati sebelum di offer ke reviewer.
Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, biar nanti kita sedikit praktek ya, biar Bapak Ibu paham kalau menulis di jurnal Scopus itu seperti apa dengan menggunakan AI ya. Jadi ini sedikit nanti akan saya bawakan terkait dengan materi dulu, biar Bapak Ibu dosen itu sedikit memahami kalau kita submit ke jurnal Scopus ya, terutama yang impact faktor tinggi ya, targetnya katakanlah mulai dari Q3 lah, semacam itu, karena itu termasuk jurnal bereputasi sampai ke Q1, mudah-mudahan sampai ke Q1 ya. Beberapa dosen yang saya bimbing itu sejauh ini Q2 ya, belum ada yang Q1 ya, karena memang saya lihat dari datanya juga belum ada kelayakan untuk ke Q1 gitu. Nah, jadi sini memang sengaja saya tulis adalah kita menulis di jurnal artikel Scopus dengan cepat menggunakan prompting khusus AI ya. Jadi AI yang kita gunakan tidak monoton pada AI ChatGPT. AI yang lain pun itu bisa kita gunakan ya, tergantung dari penguasaan Bapak Ibu dosen terhadap AI yang digunakan. Nah, jadi perkenalkan dulu Bapak Ibu dosen, saya Muhammad Al-Khalif. Beberapa bulan yang lalu baru menyelesaikan studi di Taiwan ya. Saat ini saya sebagai dosen kembali menjadi dosen, kemudian beberapa menjadi reviewer jurnal internasional. Sampai saat ini ada beberapa jurnal juga yang masih saya review. Kemudian home base saya itu di Universitas PGRI di Buana Surabaya, di jurusannya di Teknik Lingkungan. Jadi teman-teman dosen yang mau kolaborasi dengan saya yang berkaitan dengan teknik lingkungan, teknik kimia, sipil, yaitu biasanya yang berkaitan dengan keilmuan saya, monggo silakan menghubungi saya. Saya punya 2 channel YouTube Bapak Ibu dosen. Mimbar Intelek itu khususnya berkaitan dengan dunia dosen ya, itu ya. Kemudian kalau yang Al-Khalif itu khususnya untuk guru dan mahasiswa. Nah, saya punya beberapa sosial media, silakan Bapak Ibu follow di situ. Informasi yang berkaitan dengan webinar kayak seperti ini itu biasanya saya upload di sosial media saya. Kemudian kalau Bapak Ibu dosen berkenan untuk mendownload e-book ya yang berkaitan dengan prompting khusus dalam penulisan jurnal internasional, Scopus, kemudian jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, kemudian ada prompting khusus dalam penelitian dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen silakan mengklik link yang ada di situ, atau biasanya di deskripsi dari video saya yang Mimbar Intelek itu ada juga. Nah, saya lebih aktif di melalui email Bapak Ibu dosen. Ini kalau mau berkomunikasi dengan saya biasanya email, karena masih menganut budayanya Taiwan ya, luar negeri, karena komunikasi itu kita lakukan semuanya melalui email gitu, jarang yang kita melalui sosial media yang lain. Nah, jadi apa yang akan saya share kepada Bapak Ibu dosen hari ini itu ada setidaknya ada 5 ya, tapi nomor 3, 4, 5 itu kita nanti lakukan secara AI ya, untuk menentukan penilaian editor Scopus, indikator penilaian editor itu seperti apa, menentukan riset gap-nya dan novelty ini penting, sama menentukan riset topik ya yang sebenarnya bisa kita gali gitu. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mengenal dulu struktur jurnal internasional ya, kemudian riset desain. Ini penting, riset desain itu Bapak Ibu dosen yang bisa menentukan kelayakan apakah artikel Bapak Ibu dosen itu layak untuk dipublikasikan di jurnal Scopus ya, mana yang targetingnya adalah Q3, Q2 ataupun Q1 semacam itu ya. Nah, untuk struktur jurnal internasional Scopus sebenarnya sama ya dengan Web of Science atau yang disingkat dengan WOS. Pada umumnya struktur jurnal itu mengikuti pola IMRAT ya, Introduction, Method, Result, and Discussion gitu ya. Nah, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang perlu Bapak Ibu pahami di sini ya. Nah, kita mulai dari title dulu. Title itu kalau dulu ya, sebelum kita mengenal AI, itu mungkin agak sulit kita menulis judul yang lebih spesifik seperti apa gitu.
Nah, kalau dengan AI, judul itu kita generate di terakhir. Jadi setelah kita sudah selesai menulis ya pakai AI, langkah terakhir itu baru kita menulis judulnya, gitu ya. Jadi semuanya dilakukan dengan AI dan itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Tinggal kita maunya itu mintanya ada rekomendasi judul setelah itu atau dia memberikan satu judul yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang terpenting itu Bapak Ibu dosen, judul itu harus jelas dan mencerminkan isi dari penelitian itu. Nah, sayangnya banyak teman-teman itu judulnya itu kadang ngalor ngidul gitu ya, tidak jelas. Nah, kemudian sebenarnya ini opsional ya, tidak terlalu panjang itu sebenarnya ini tergantung dari stylenya kita masing-masing. Tetapi kalau bisa itu jangan lebih dari 15 kata gitu kalau bisa, karena terlalu panjang itu juga sebenarnya itu membuat editor itu malas gitu untuk juga ini ya kalau terlalu panjang gitu. Kemudian harus mengandung kata kunci utama ya, kata kunci utama yang berkaitan dengan eksperimen kita, riset kita itu apa. Nah itu. Nah, kemudian untuk author dan affiliation ya. Jadi author dan affiliation itu menyangkut tentang nama penulis tanpa gelar tentunya, kemudian dilengkapi dengan institusi dan negara, serta email corresponding author. Nah, di sini Bapak Ibu penting ya, kalau di dalam proses pengajuan jabatan akademik dosen, ketika Bapak Ibu itu merancang sebuah strategi, Bapak Ibu dosen itu sebisa mungkin bisa bertindak sekarang itu tidak hanya monoton pada first authors, tetapi harus juga bertindak kepada corresponding authors. Jadi itu strategi yang biasa saya lakukan dulu. Kalau jurnal itu saya yang buat atau kontribusi saya lebih besar, maka saya biasanya harus bertindak sebagai first authors maupun corresponding authors. Jadi nilainya itu 60 poin ya, semacam itu. Nah, berbeda kalau misalnya data itu adalah datanya teman saya, kemudian saya diminta untuk mengolah, kemudian memberikan kontribusi lain-lain. Nah, saya sebisa mungkin juga harus bisa menjadi corresponding, meskipun bukan sebagai first authors, gitu. Artinya sadar diri memposisikan diri kita itu seperti apa, gitu. Tapi kalau data itu kita yang peroleh, kita yang mengolah, kontribusi kita jauh lebih besar, maka sebisa mungkin harus menjadi first authors maupun corresponding authors. Tujuannya apa? Kita ingin menggali lebih banyak poin ketika nanti di dalam pengajuan jabatan akademik dosen. Tujuannya di situ. Nah, kemudian untuk abstrak, nah ini penting, abstrak itu terdiri dari 150 sampai 250 kata, tapi ini tergantung dari jurnalnya. Jadi ada jurnal itu yang hanya cuma minta 100, saya punya pengalaman yang semacam itu. Kalau yang ada yang 150, ada yang 250 kata. Jadi penting Bapak Ibu dosen, sebelum kita submit itu Bapak Ibu dosen harus membaca author guideline-nya. Gitu. Jadi biar tahu bahwa berapa jumlah yang dibutuhkan, jumlah kata yang dibutuhkan masing-masing ini ya, masing-masing artikel. Saya itu kemarin, ini barusan tanggal berapa kemarin? Itu salah satu jurnal saya di Q2 accepted ya. Accepted nanti saya tunjukkan. Sudah saya lakukan technical revision, sudah selesai. Itu lumayan agak rigid. Jadi sedikit cerita Bapak Ibu dosen. Di dalam artikel yang saya submit itu, yang accepted itu ada 12 figur dan 5 table. Ada 12 figur dan ada 12 gambar dan 5 tabel. Nah, itu ketika saya mendapatkan komentar dari reviewer, itu tidak ada masalah. Nah, kelemahan saya waktu itu, waktu submit itu, saya tidak terlalu memperhatikan author guideline-nya. Gitu. Nah, ketika sudah accepted, saya itu harus memperbaiki di technical revision itu, total dari figur dan tabel itu hanya cuma 8 totalnya, nggak boleh lebih dari 8. Nah, sehingga saya mengakalinya, saya menggabung-gabungkan gambar tersebut, jadi gambar saya itu menjadi tinggal 5, kemudian tabel saya itu tinggal 3, jadi totalnya ada 8. Nah, itu.
Jadi itu yang ini. Kalau misalnya saya tidak memenuhi itu, maka akan ke reject gitu ya, meskipun sebenarnya sudah accepted gitu. Nah, itu yang saya lakukan, sayang sekali ya Bapak Ibu dosen. Nah, akhirnya itu yang saya lakukan. Nah, saya tinggal menunggu publish online-nya gitu. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, di dalam abstrak itu biasanya harus mengandung ini Bapak Ibu dosen. Harus ada background singkat, tapi ini tergantung dari reviewer ya. Kadang reviewer itu tidak suka dengan ada backgroundnya di abstrak. Nah, saya tipikal orang yang ketika nge-review itu tidak suka ada background kalau di abstraknya. Nah, saya biasanya langsung tujuan. Nah, ketika saya menulis artikel saya itu biasanya juga langsung ke tujuan, tapi ada kalanya ketika di review itu para review itu meminta tolong ditambahkan backgroundnya. Jadi ini tergantung sebenarnya dari reviewer. Tapi kalau style saya biasanya langsung loncat ke tujuannya. Jadi ada tujuannya, ada metodenya, hasil utama maupun kesimpulan. Tapi kalau Bapak Ibu dosen tetap mau menginginkan ada background singkat, it's okay, nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Tapi kebanyakan yang saya baca, jurnal-jurnal yang saya baca itu background itu sudah kebanyakan dihilangkan, semacam itu. Tapi itu tadi ya Bapak Ibu dosennya, catatannya ya itu tergantung dari reviewer. Nah, kalau misalnya saya mereview katakanlah jurnal Bapak Ibu, ya mungkin kalau backgroundnya ya saya mengomentari yang dihilangkan aja gitu ya. Jadi sekali lagi ini tergantung dari reviewer. Kemudian keyword. Keyword itu sebenarnya 3-7 ya. Tapi yang umumnya itu 3-6 kata kunci. Dan tidak mengulang kata di judul secara persis ya. Sebisa mungkin ya, karena kenapa? Ini untuk memudahkan kita mengindexing. Jadi kalau misalnya kita melakukan pencairan kata kunci di jurnal yang sudah terbit, itu jurnal Bapak Ibu itu mudah terdeteksi. Seperti itu. Nah, saya biasanya mengambil kata-kata yang ada di dalam abstrak saya. Macam itu. Kemudian untuk introduction. Nah, introduction ini penting Bapak Ibu dosen. Ya, nanti di dalam introduction itu Bapak Ibu itu mainnya berapa paragraf. Nah, ada yang mainnya 5 paragraf, ada yang 4 paragraf, ada yang 6 gitu, ada juga yang 3. Jadi tergantung dari, saya kemudian membacanya itu tergantung berarti dari stylenya masing-masing penulis gitu. Yang terpenting bukan karena jumlah paragrafnya, tetapi di dalam introduction itu harus ada gap penelitian ya, ini penting, atau kesenjangan ya, kesenjangan dari penelitian tersebut, state of the art, nah tujuan penelitian sama kontribusi penelitian. Nah sayangnya kadang kita itu untuk poin 1 sampai poin 4 itu sudah terpenuhi Bapak Ibu dosen di dalam introduction. Tapi kita lupa bahwa penelitian kita itu harus memiliki kontribusi apa. Jadi yang harus memunculkan dulu pertanyaan ke kita itu adalah apa pentingnya kita melakukan penelitian itu. Itu harus kita munculkan dulu itu sejak awal sebelum kita melakukan penelitian. Kalau kita hanya cuma sekedar mengulangi penelitian orang lain dan hanya karena dilakukan di Indonesia, penelitian itu sudah dilakukan di luar negeri, itu tidak akan ada ininya, tidak akan ada kontribusinya seperti itu. Itu artinya kita hanya cuma mengurangi penelitian-penelitian yang sudah ada gitu. Nah, jadi kalau melakukan penelitian yang saya lakukan biasanya saya mempertanyakan diri saya dulu ya, apakah penelitian saya ini memiliki kontribusi gitu. Nah, untuk bisa memiliki kontribusi saya harus memunculkan novelty saya itu di bagian mananya, apakah di teorinya atau di metodologinya. Nah, itu yang harus saya gali. Jadi bukan karena saya melakukan penelitian, bukan. Tidak, kalau mau melakukan penelitian mahasiswa S1 juga bisa Bapak Ibu dosen ya. Nah, tetapi kan karena kita sebagai seorang dosen itu punya targeting tertentu, kita itu harusnya ke jurnal internasional semacam itu. Nah, makanya ini yang nanti kita akan lakukan di AI dengan menggunakan AI. Nah, selanjutnya itu adalah literatur review ya. Tapi ini literatur review itu terkadang sudah menyatu di dalam introduction. Jadi sebenarnya untuk literatur review itu Bapak Ibu dosen kalau misalnya jeli itu sudah tertuang semuanya di dalam
di dalam introduction gitu. Nah, kemudian metodologi ya atau metode ini harus detail dan reproducible. Jadi ini penting Bapak Ibu dosen karena triknya editor itu nanti akan saya sampaikan ketika nanti di bagian berikutnya. Bagaimana editor itu mencari apakah jurnal Bapak Ibu dosen itu mau dilempar ke reviewer atau tidak, itu salah satunya mereka melihatnya dari metode ini ya. Jadi metode itu mulai dari desain penelitiannya seperti apa, subjek atau sampel, kemudian instrumennya, kemudian ada teknik pengumpulan datanya itu seperti apa, analisis datanya, kemudian ethical approval ya, jika diperlukan. Ethical approval itu misalnya apakah penelitian Bapak Ibu dosen itu menggunakan human misalnya atau hewan, apakah ada izinnya semacam itu. Nah itu kalau misalnya ada izinnya itu disampaikan di situ. Tapi kalau misalnya di dalam proses penelitian itu tidak menggunakan subjek sebagai manusia misalnya ataupun hewan, ya udah tidak apa-apa, nggak usah. Jadi yang poin F ya dihilangkan. Kemudian result. Ini yang kadang Bapak Ibu dosen itu terutama untuk tampilan ya, tampilan tabel dan gambar itu, terutama gambar itu asal-asalan. Nanti akan saya tunjukkan di next slide ya. Jadi kesannya tidak serius gitu ya. Kesannya tidak serius. Padahal ini sangat dibutuhkan ya di dalam penulisan di jurnal Scopus ya, terutama mulai dari Q3 ke atas ya, Q3, Q2, Q1 ya. Jadi kita itu harus menyajikan data itu seserius mungkin gitu, baru kita membahasnya. Nah, di dalam proses pembahasan banyak juga dosen-dosen yang saya bimbing itu seringkali hanya cuma bercerita hasil penelitiannya, tapi tidak membandingkan dengan penelitian orang lain. Nah, ini yang kemudian ketika nanti ditarik kesimpulan itu agak sulit. Bagaimana kemudian tulisan Bapak Ibu dosen itu mengklaim bahwa hasil penelitian Bapak Ibu dosen itu jauh lebih baik dibandingkan dengan penelitian orang lain. Nah, untuk bisa mengetahui bahwa hasil penelitian Bapak Ibu itu lebih baik dibandingkan penelitian orang lain, maka di result and discussion-nya itu, terutama di discussion-nya itu harus kita bandingkan dengan penelitian orang lain gitu. Makanya ketika saya menemukan dosen-dosen yang minta dibimbing itu, yaitu seperti itu yang kebanyakan rata-rata. Jadi mereka hanya cuma bangga menyajikan datanya atau menceritakan datanya, tetapi tidak pernah mau membandingkan dengan penelitian orang lain. Jadi proses penjelasannya itu ya ini ya harus memang detail gitu. Karena yang diobok-obok sama reviewer itu, Bapak Ibu dosen, itu biasanya di bagian metodologi sama di discussion-nya ini. Itu yang paling banyak diobok-obok itu di situ. Ya, kalau di introduction itu kalau misalnya dia sudah melihat novelty-nya sudah muncul, research gap-nya sudah muncul, jarang sekali. Tapi yang paling banyak dikomentari itu adalah di bagian metodologi dan di hasil. Ya, sama kesimpulan ya. Itu yang penting. Nah, kemudian kesimpulan itu kita harus menjawab ya atas tujuan penelitian, kemudian harus ringkas dan padat ya, tidak mengulang pembahasan, dan ditambahkan ini Bapak Ibu dosen. Harus ada implikasi rekomendasi penelitian selanjutnya sama keterbatasan gitu ya. Bisa Bapak Ibu buat dalam bentuk poin per poin atau digabungkan dalam satu paragraf. Seperti itu. Itu untuk yang ini. Nah, seringkali teman-teman itu melupakan hal ini, yang implikasi, rekomendasi, dan keterbatasan di dalam kesimpulan. Jadi hanya cuma menyimpulkan atau menjawab tujuannya saja, tetapi tidak ada rekomendasi. Padahal rekomendasi itu Bapak Ibu dosen penting, itu untuk bisa menjadi, kalau kita itu sebenarnya secara jujur, ya, menyajikan bahwa penelitian kita itu harus ada kelanjutan, gitu. Secara jujur dari metode yang sudah kita lakukan, sehingga kita seakan-akan itu memberikan kepada pembaca, ini loh, coba Anda lakukan penelitian yang sejenis tapi berdasarkan dari rekomendasi yang ada di kesimpulan. Kemudian acknowledgement ya, atau ucapan terima kasih, ini
bisa berupa pendanaan. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen itu dapatnya dari didanai oleh kementerian, ya disebutkan grant-nya, ya nomor grant-nya, kemudian institusi pendukung kalau ada, seperti itu. Nah, yang terpenting ini reference, ya, atau referensi. Jadi saya banyak menemukan beberapa dosen itu targetnya Q1, tapi setelah saya lihat itu ada beberapa yang Sinta 1, Sinta 2, meskipun berbahasa Inggris ya Bapak Ibu dosennya, itu sudah otomatis akan di-reject. Gitu. Sudah otomatis akan di-reject. Jadi 80% atau 90% referensi itu harus yang 5 sampai 10 tahun terakhir. Kalau targetnya adalah ke jurnal Q1, maka 80% tersebut itu ya sebisa mungkin harus yang Q1 juga. Dan ada jurnal referensi di jurnal tersebut yang Bapak Ibu jadikan sebagai target untuk submit. Gitu. Harus ada di dalam referensi tersebut. Ya. Sebenarnya tidak keharusan, tapi biasanya nanti kalau misalnya nanti di review, itu nanti editor jurnal itu akan menyarankan tolong tambahkan referensi dari jurnal ini. Ya, seperti itu. Kemudian menggunakan reference manager, penting ini Bapak Ibu dosen, kayak seperti Mendeley, Zotero, EndNote. Maksudnya seperti apa? Itu biar lebih tertata, biar lebih terorganisir. Kalau misalnya ke reject kemudian harus ganti, pindah submit ke jurnal yang lain, itu kita merubahnya itu lebih cepat, gitu, tidak merubahnya satu persatu, gitu ya. Kalau mengikuti style jurnal ini kita sesuaikan dengan jurnal targeting kita ya. Ya, jadi ada yang menggunakan versi APA, Harvard, atau IEEE, dan lain-lain. Tapi disesuaikan sebenarnya dengan target jurnal tersebut. Nah, ini langkah praktis untuk menulis artikel ya, langkah praktis kita. Jadi kita harus mengidentifikasi topik dan tujuan, dan nanti kita akan bisa lakukan dengan dengan AI ya. Jadi carilah topik yang relevan, orisinal, dan memiliki kontribusi signifikan terhadap keilmuan di bidangnya. Jadi Bapak Ibu dosen sebenarnya bisa mencari tahu ini itu dari paper yang sudah didapatkan, atau meminta tolong AI untuk mengidentifikasi topik yang lagi happening saat ini. Itu topik apa yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu dosen. Kemudian merumuskan masalah penelitian, tujuan, dan pertanyaan riset secara jelas. Ya, terutama munculkan pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pentingnya saya melakukan penelitian ini itu untuk apa. Gitu, itu harus muncul lebih awal. Nah, kemudian lakukan tinjauan literatur untuk memastikan bahwa topik ini belum banyak dibahas atau masih menyisakan celah ya. Sebenarnya kalau celah penelitian itu banyak gitu ya. Banyak sekali celah penelitian itu. Nah, hanya saja kadang kita tidak memahami di bagian mana celah tersebut. Kemudian untuk rancangan metode itu sesuai dengan standar jurnal internasional Bapak Ibu dosen. Nah, kalau style saya itu, kalau saya mau menulis dengan topik yang sama, saya biasanya contoh ya di metodenya orang lain. Artinya dia itu membahas apa saja sih di bagian metodenya itu yang biasanya saya lakukan hal yang sama. Seperti itu. Ya, kadang ada yang bagian saya tambahkan gitu. Tapi untuk memudahkan saya menulis, itu biasanya saya mencontoh metode-metode yang sudah, artinya sub-metode ya, yang ada di dalam jurnal yang sudah terbit. Dan kita bisa mendefinisikan variabel dengan jelas ya. Desain penelitian penting Bapak Ibu dosen. Ini sejak awal kita harus mendesainnya lebih baik ya, biar nanti target jurnal kita itu bisa termuat sesuai dengan target jurnal yang kita inginkan. Nah, untuk ada teknik sampling, jadi kadang kita harus mendeskripsikan target populasi dan metode sampling yang akan digunakan untuk memastikan bahwa informasi data yang benar itu dalam penelitian itu seperti apa. Nah, kemudian alat pengumpulan data, ya, jadi menjelaskan secara lengkap instrumen apa saja ya. Kalau di saya itu, kalau instrumennya itu kita harus menampilkan dengan mereknya dan dibuatnya dari negara mana, itu stylenya kalau yang di teknik ya. Nah, kalau yang di pendidikan mungkin tidak seperti itu ya. Tapi ada instrumen-instrumen, misalnya dia harus
pakai kuesioner. Nah itu kemudian menggunakan sampelnya berapa, ya. Kemudian apa saja yang dianalisis, surveinya seperti apa, apakah penelitian itu dilakukan berapa lama gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan, harus dijelaskan sedetail mungkin ya. Kemudian pengukuran yang digunakan untuk mendapatkan data itu seperti apa, itu harus divalidasinya seperti apa, itu harus dijelaskan. Kemudian statistical method ya, ini penting Bapak Ibu dosen. Kalau Bapak Ibu dosen jarang sekali ya, kebanyakan khusus untuk Q1 Q2 itu dia selalu akan mempertimbangkan kalau dalam analisis data kita itu menggunakan statistik ya, statistik. Kalau untuk yang Q3 itu beberapa jurnal masih saya temukan dia tidak menggunakan statistik. Tapi kalau Q2, Q1 itu kebanyakan sejauh yang saya pahami itu selalu menggunakan analis datanya itu dengan statistik semacam itu. Jadi statistik, setelah itu mau digenerate pakai aplikasi yang lain atau software yang lain itu terserah. Yang penting datanya itu tercover melalui statistikal. Nah, sebelum saya masuk ke sini Bapak Ibu dosen, saya kepingin memberitahu dulu bahwa trik kita merayu editor, karena ketika kita submit jurnal itu Bapak Ibu dosen, kita itu harus sebisa mungkin merayu editor. Ya, editor sebelum dilempar, karena editor itu yang akan menentukan apakah ini dilempar ke reviewer atau langsung ke reject, ya. Jadi apa yang dilakukan? Mulai dari satu editor itu biasanya akan melihat judul, kemudian abstrak, kemudian bagian terakhir dari introduction, ya, paragraf terakhir dari introduction, kemudian apa saja yang dibahas di dalam metodologi atau metode, sama referensinya. Jadi referensinya itu dia akan menghitung berapa persen yang termasuk dalam golongan Q1, kemudian apakah ada jurnalnya di situ. Itu, ya. Tapi biasanya kalau referensi ini, kalau misalnya jurnalnya belum ada, nanti dia akan berkomentar ya, ada komentar tambahan dari editor, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya dia sudah ada ya, dia tidak akan berkomentar tentang itu. Tapi itu tadi Bapak Ibu dosen, saya ulangi ya. Yang sering akan dilihat oleh editor itu mulai dari judulnya, dia itu harus menarik dan spesifik. Abstraknya itu sudah memuat apa yang sudah saya bahas tadi. Kemudian introduction itu di paragraf terakhir, karena letak dari tujuan, novelty, state of the art ada di situ, ya, sama gap risetnya. Kemudian di metodologi, metodenya itu dia bahas apa saja ini, bahas apa saja yang membuat itu menarik, apakah dia metodologinya itu berbeda dengan yang lain. Kemudian di reference tuh, jadi dicatat 5 itu yang kita harus merayu editor. Nah, selepas itu kalau misalnya editor sudah oke, ya dia akan melemparnya ke reviewer. Ya, itu baru reviewer itu melakukannya, nanti posisinya itu sudah terposisi under review gitu. Nah, itu yang ini yang akan tertulis ya. Nah, selanjutnya ini saya bilang adalah ini professional tips Bapak Ibu dosen ya. Jadi ini yang juga saya lakukan ketika saya merancang sebuah penelitian itu. Dari hasil penelitian saya nanti, saya itu sudah bisa memprediksi berapa gambar yang akan saya hasilkan, berapa tabel yang akan saya hasilkan. Nah, gambar-gambar itu saya buat catatan-catatan seperti ini dulu. Oh, nanti gambar saya itu seperti ini bentuknya ya. Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, itu yang harus saya lakukan. Itu saya kumpul-kumpulkan seperti ini. Jadi misalnya saya mengajukan penelitian di Kemendikti-Saintek ataupun di BIMA, itu saya sudah bisa memprediksi bahwa gambar saya itu nantinya harus seperti ini, dan berapa jumlahnya, tabelnya apa saja, itu berapa jumlahnya. Itu saya lakukan seperti ini dulu, sebelum saya melakukan penelitian. Itu harus saya sudah mendeteksi ini. Nah, dari mana saya bisa ini? Ya tentunya kan dari jurnal-jurnal yang sudah kita baca. Kemudian kita bisa mengambil bahwa, oh, kalau penelitian dengan pengambilan data seperti ini, itu seharusnya gambar yang dihasilkan itu seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah persiapan data dan visualisasi. Ini yang disebut dengan profesional Bapak Ibu dosen. Ya, profesional kita menyajikan data.
Nah, ini hasil dari ilustrasi kalau kita modeling ya. Biasanya kalau di pendidikan itu kan dia kebanyakan modeling ya. Itu hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalnya dia menggunakan kuesioner dan lain sebagainya, kuesioner itu output terakhirnya itu dia bisa memprediksi. Nah, prediksinya itu seperti ini hasil-hasilnya. Ya, jadi kita menggunakan software ya. Software bisa apa? Origin Lab ya. Origin Lab ini Sigma Plot atau Prisma 9 atau ArcGIS. Nah, saya biasanya familiarnya di Origin Lab ya. Jadi di antara ini, kalau Origin Lab, Sigma Plot, Prisma 9 itu dia lebih komplit kalau yang Origin Lab gitu, dan pengoperasiannya jauh lebih mudah juga gitu. Jadi banyak menawarkan berbagai macam ini ya, berbagai macam figur tergantung dari data yang kita inputkan. Tuh. Jadi kemudian kita harus pastikan bahwa data tersebut itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang tidak profesional ya. Ini yang di-generate lewat Excel. Jadi kalau kayak gini itu ya tidak menarik. Ya, kalau sudah tidak menarik seperti ini ya, sebagus apapun hasil risetnya Bapak Ibu dosen, itu pasti akan ke-reject. Gitu. Karena data itu harus bisa bercerita Bapak Ibu dosen. Ya, data itu harus bisa bercerita. Jadi ketika orang editor itu membaca artikel kita itu, dia bisa menyimpulkan bahwa ini orang ini serius ini untuk menyajikan data-datanya. Jadi kalau kayak gini kan tidak serius gitu. Sebenarnya kalau di Excel pun, kalau Bapak Ibu dosen expert ya tidak apa-apa sebenarnya. Nah, ini contoh data-data saya ya yang sudah publish ya, yang sudah publish. Ini yang saya lakukan untuk berbagai macam cara biar tampilan datanya itu terlihat profesional. Ini yang saya lakukan. Jadi ini contoh-contohnya. Kemudian, nah kalau yang ini tuh paper review saya Bapak Ibu dosen ya, yang di Q1. Nah, ini kalau gambar ini itu saya generate-nya di sekarang banyak ya AI ya yang ini. Ada yang sebagian di Origin Lab, ada yang di PPT ya. Kalau yang paling atas ini tuh PPT ini. Di PPT, tapi PPT-nya harus disetting Bapak Ibu dosen karena jurnal itu mensyaratkan untuk gambar itu harus resolusinya 300 dpi minimal. Ya. Kenapa 300 dpi? Ketika dilakukan pembesaran itu tidak pecah. Nah, oleh karena itu PPT-nya harus disetting biar nanti ketika kita simpan dalam bentuk figur JPEG, dia minimalnya 300 dpi. Seperti itu. Ada yang di biorender ya. Ini yang tengah ini PPT, yang bawah ini biorender. Gitu. Ini yang saya generate. Nah, kalau di paper review itu kita bisa mengambil gambarnya orang lain tapi harus izin gitu. Kita email dulu ke penulisnya. Penulis luar negeri itu sangat welcome Bapak Ibu dosen. Jadi kalau kita mau meminta gambarnya, mereka justru akan mengirimkan gambar aslinya. Seperti itu. Nah, ini salah satu paper saya juga. Ini analisisnya adalah ini SPSS Bapak Ibu dosen ya, yang atas ini. Kemudian baru saya generate-nya di Origin. Yang bentuk kayak tangga-tangga ini. Nah, ini yang disebut dengan heat map. Heat map untuk heat map dalam data saya gitu. Tapi data ini, angka-angka ini itu dapatnya dari perhitungan SPSS, statistikal gitu. Nah, kemudian ini tentukan target jurnalnya Bapak Ibu dosen. Jadi kita cari jurnal itu harus sesuai dengan topik dan bidang studi ya, biar nanti kita itu tidak buang-buang waktu untuk ini ya, untuk mencari jurnal ya, mencari jurnal. Jadi saran saya Bapak Ibu dosen itu harus punya list jurnal yang dijadikan sesuai dengan bidang Bapak Ibu dosen
Nah, seperti yang saya lakukan itu, saya sebenarnya punya list jurnal internasional sesuai dengan bidang ilmu saya. Jadi ketika saya nanti mau submit itu, saya tidak capek-capek lagi harus mencari jurnal mana gitu. Karena saya sudah punya listnya, tinggal saya sesuaikan saja, saya mau targetnya ke impact factor berapa gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya punya paper itu targetnya yang akan saya submit itu di atas impact factor 7 gitu. Kemudian scope-nya itu adalah harus scope dan tujuan jurnalnya harus tahu, impact factor dan kuartilnya. Tadi banyak ya yang saya lihat di kolom komentar ini yang kuartil mulai dari kuartil 3 sampai kuartil 1. Kemudian sistem open access atau subscription. Nah, ini yang banyak dosen-dosen itu kaget ya. Dari teman-teman dosen yang saya bimbing itu, mereka selalu beranggapan bahwa publish itu harus bayar. Gitu, saya bilang nggak bayar. Nanti saya kasih tahu apa itu caranya biar tidak bayar itu seperti apa. Dan ketika mereka berhasil publish itu, ya senyum-senyum sendiri. Ternyata benar ya Pak ya, nggak harus bayar ya. Padahal waktu itu disarankan sama asesor penelitian dari Kemendikti itu, Pak submit aja ke jurnal open access biar cepat. Saya bilang bukan karena cepat tidaknya, gitu. Bukan berarti kita bayar itu jaminan dia cepat publish, enggak. Semuanya itu ya ada kontribusi keilmuan di dalam artikel kita tersebut, gitu. Jadi dia submit 3 bulan lebih dia sudah terpublish gitu. Kemudian template dan gaya penulisan, saya tidak pernah mengikuti template awal. Template itu terakhir kalau dia sudah accepted. Kalau saya seperti itu, dan itu juga dilakukan dari teman-teman yang lain yang sudah memiliki pengalaman menulis seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dosen, di bawah ini adalah jurnal-jurnal yang publisher ternama ya Bapak Ibu dosen ya, mulai dari Elsevier, Taylor and Francis, Wiley, Springer, kemudian Iwa Publishing ya, kemudian Nature. Jurnal Nature ini jurnal gila ini. Saya kalau Bapak Ibu dosen berhasil publish di jurnal Nature, ini wah luar biasa. Saya 2 jempol deh buat Bapak. Karena sulit untuk publish di sini, impact faktornya juga gila-gila di sini ya. Untuk kita bisa berhasil publish di sini. Dan kalau di orang Indonesia itu hitungan jari yang bisa publish di jurnal Nature ini, orang Indonesia. Ya. Kalau pendidikan itu lebih banyak sebenarnya Taylor and Francis dan Springer. Ini kalau yang pendidikan banyak sekali jurnal-jurnal mereka di sini. Sebenarnya ada di Scopus, tapi di Scopus itu lebih banyak berbayarnya. Ya yang di Elsevier, Kalau yang ini ya, yang impact factor 3, 4 itu lebih banyak ini ya, bayarnya. Tapi kalau yang Taylor and Francis dan Springer yang impact factor 3, 4 itu banyak yang gratis gitu. Khusus untuk pendidikan ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu dosen mau ini listnya ya, jurnal tadi, tapi saya tidak merekomendasikan ke MDPI. MDPI itu kalau di negara lain itu di blacklist ya, di blacklist. Dan saya dengar isu-isunya di Indonesia itu juga sudah blacklist ya, di Indonesia. Karena kenapa? MDPI itu termasuk kategori jurnal predator ya. Jadi kalau kita jeli sebenarnya membacanya Bapak Ibu dosen, itu seringkali terjadi ini jumping logic. Jumping logic itu dia belum selesai bercerita tentang itu, tentang topik yang dia bahas, tiba-tiba dia sudah membahas yang lain gitu. Itu yang disebut dengan jumping logic. Kemudian proses reviewnya ini dilakukan pertemanan gitu. Misalnya saya punya artikel, kemudian saya merekomendasikan teman saya untuk mereview jurnal saya ini. Nah, itu yang seringkali editor review itu menyetujuinya hal tersebut. Sehingga yang semestinya artikel tersebut tidak layak untuk dipublikasikan, ya karena pertemanan, dia memberikan komentar-komentar yang tidak terlalu banyak seperti itu. Sehingga diterima gitu ya. Gitu. Jadi, Bapak Ibu dosen pikir-pikir lagi kalau untuk publish di MDPI ya. Beberapa asesor PAK itu juga sudah menyatakan jangan publish di MDPI.
Nah, ini susunan artikel sesuai dengan panduan jurnal. Jadi ada tadi sudah ya Bapak Ibu dosen ya, ada judul, abstrak, kemudian pendahuluan, metodologi, hasil, diskusi, kesimpulan, serta daftar pustakanya. Nah, penting bahwa kita harus menggunakan bahasa akademik dan ilmiah. Ini bisa kita lakukan sebenarnya dengan apa? Dengan AI Bapak Ibu dosen ya, untuk bisa menggunakan bahasa akademik. Kemudian gunakan ini Bapak Ibu, gunakan software referensi ya. Penting Bapak Ibu dosen kalau belum pernah harus belajar Mendeley, Zotero atau EndNote ya. Kalau EndNote itu bagus sebenarnya tapi bayar ya. Kemudian lakukan proofreading dan preview internal, ini penting ya. Proofreading itu sebelum kita submit ya. Tapi kalau sudah accepted itu disebut dengan ada technical revision, ada yang pre-proof ya. Itu biasanya dilakukan secara online gitu. Jadi kita mengecek kembali hasil tulisan kita, apakah ada yang harus diperbaiki lagi, apakah ada typo, itu harus afiliasinya sudah benar, namanya sudah benar, itu yang disebut dengan pre-proof. Itu biasanya sudah accepted ya. Kemudian etika publikasi ya. Etika publikasi itu sebenarnya yang harus ini ya, kontribusi penulis. Biasanya ketika kita submit itu kita harus mengisi kontribusi penulisnya itu apa saja. Apakah dia bertugas sebagai mengkonsep, atau dia menulis maupun mengedit ya, merevisi, memvalidasi, apakah dia yang menggenerate gambar, macam-macam ya. Dan kita harus bisa jujur dengan hal tersebut. Nah, sayangnya banyak dosen-dosen kita itu hanya nebeng nama. Nah, itu yang saya tidak suka gitu ya. Makanya kalau saya melibatkan orang di tulisan saya, dia harus berkontribusi. Orang lain melibatkan nama saya harus cek juga. Harus saya cek artikelnya, saya harus punya kontribusi. Seperti itu. Ya, jadi ada beberapa profesor yang melibatkan nama saya di artikelnya beliau. Ya udah, dia kemarin mengirimnya ke saya, ya saya berikan masukan sesuai dengan ini apa saja yang harus diperbaiki. Dan enaknya kalau saya menulis dengan profesor-profesor yang sudah saya kenal itu mereka welcome gitu ya. Jadi tidak vedoal. Kebanyakan kan ada dosen-dosen itu karena merasa sudah guru besar, profesor, kadang saran kita itu tidak diterima gitu. Itu yang disebut dengan vedoalisme. Kemudian siapkan cover letter dan dokumen tambahan yang lain. Nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu dosen apa-apa saja yang harus disiapkan ya, untuk memahami ketika kita submit ke jurnal. Ini penting. Dan bisa dilakukan ketika Bapak Ibu dosen submit ke jurnal manapun. Nah, ini tips praktis. Jadi kumpulkan jurnal-jurnal target sesuai dengan bidang topik keilmuan, dan biasakan dan perbanyak membaca jurnal-jurnal internasional bereputasi, terutama Q1 ataupun Q2 pada penerbit-penerbit ternama. Rancang metode penelitian ini dengan target publikasi jurnal internasional bereputasi Bapak Ibu dosen. Nah, kalau Bapak Ibu dosen terbiasa baca jurnal Q1, Q2, berarti Bapak Ibu dosen itu secara feeling itu sudah akan terbentuk gitu, sehingga merancang metodologi penelitian itu bisa menyesuaikan dengan jurnal yang Bapak Ibu baca. Nah, kemudian sebelum melakukan penelitian, maka terlebih dahulu menanyakan dulu kepada diri sendiri ya, apa kontribusi keilmuan dari penelitian ini dan apa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini ya. Apalagi kalau di peraturan Permendikti-Saintek nomor 52 itu sekarang kita tidak lagi berpikir bahwa yang penting Scopus ya. Dia harus berdampak, itu memiliki kontribusi dan berdampak. Kemudian sabar dan nikmati prosesnya Bapak Ibu dosen. Ke-reject itu sudah hal yang biasa gitu ya. Kita nanti artikel kita itu kita yakin bahwa artikel kita itu akan mendapatkan tempatnya gitu ya. Jadi kalau ke-reject itu bukan berarti mereka yang sudah profesional publisher di mana-mana itu tidak pernah mengalami rejected. Ya banyak lah semacam itu. Nah, ini Bapak Ibu dosen perlu dicatat, ini dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan di dalam
penulisan artikel. Jadi selain naskah, artikel ya, kemudian cover letter ya. Cover letter itu surat pengantar ya. Ini bisa di-generate dengan AI. Kemudian highlight juga kita bisa generate dengan AI. Graphical abstract sebenarnya bisa juga ya dengan AI ya. Tetapi perlu prompting yang benar-benar ini ya, yang benar-benar bagus gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dosen punya AI namanya GPAI. GPAI itu bagus dia untuk menggenerate gambar termasuk graphical abstract. Kalau di kalau di ChatGPT, kemudian di Gemini, sejauh yang saya coba tidak sesuai dengan keinginan saya, gitu. Kemudian declaration of interest statement ini Bapak, atau conflict of interest statement ini Bapak Ibu dosen bisa copy ya di panduan jurnal. Nah, declaration of AI. Nah, banyak teman-teman dosen itu yang merasa bahwa apakah artikel itu diperbolehkan ditulis dengan AI. Sebagian besar jurnal, terutama di penerbit-penerbit ternama itu memperbolehkan kita menulis dengan AI. Makanya di dalam kita menulis dengan AI itu, kita harus bersikap jujur. Yang perlu diketahui, AI itu sebagai alat bantu Bapak Ibu dosen, bukan kemudian kita menjadikan sebagai pengganti kita, tidak. Ya, makanya ada yang disebut dengan klarifikasi final, ya. Jadi kita mengklarifikasi hasil tulisan AI itu untuk memastikan bahwa ada kalimat-kalimat yang tidak saya sukai. Ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ya, hasil generate-nya harus dibaca gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dosen itu menggunakan AI, maka wajib harus menulis declaration of generative AI. Nah, dari mana Bapak Ibu dosen bisa mengcopy kalimatnya yang ada di panduan jurnalnya. Kemudian list of suggestion review ya. Ini biasanya kalau saya menyiapkan 5 suggestion review, tapi biasanya editor jurnal itu akan melemparnya ke review-review yang lain. Tapi ini kadang ketika kita submit jurnal itu dia tidak meminta ini Bapak Ibu dosen, ya. Kemudian checklist for new submission ini tergantung pada jurnalnya, ya, apa saja yang di checklist, ya. Kemudian novelty statement juga tergantung pada jurnalnya, dia meminta novelty statementnya. Kemudian juga ada yang title page, jadi dia hanya cuma meminta halaman judul saja, ya. Artinya halaman judul sama body-nya itu dipisah. Tapi ini juga tergantung dari jurnalnya. Kemudian author contribution juga dipisah. Biasanya ya tergantung dari jurnalnya juga. Jadi pada poin 8 sampai 11 itu tergantung dari jurnalnya Bapak Ibu dosen. Nah, ini kumpulan prompting contoh Bapak Ibu dosen yang sudah saya ciptakan. Silakan kalau Bapak Ibu dosen berminat, linknya ada di deskripsi dari video Mimbar Intelek ataupun di biodata saya tadi ya. Ini sudah banyak yang beberapa yang saya lakukan itu berhasil publish dari prompting-prompting yang saya ciptakan ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu dosen. Nanti kita akan lanjut ke sesi praktek ya. Tapi sebelumnya